secara acak kita bisa menemui seseorang, entah itu teman kita atau orang lain itu berhenti jantung dan napasnya dalam sebuah situasi. Apakah itu di tempat olahraga, sedang main basket, badminton, atau sepedaan, tiba-tiba orang tersebut jatuh dan kemudian kelihatan seperti pingsan. Apakah ini hanya pingsan biasa atau henti jantung dan napas? Kita bisa mengeceknya. Tapi pertama kesadaran dulu yang penting. Kita panggil dulu, mas, 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 gitu. Kalau nggak ada respon, otomatis kita segera melihat ABC-nya, airway, breathing, circulation. Apakah ini terjadi henti jantung dan napas atau tidak? Kita lihat dari denyut nadinya dulu. Bisa nadi di pergelangan tangan, bisa nadi karotis di leher. Jika ini tidak ada, kemudian kita lihat pernapasannya masih berjalan apa tidak. Kita tempelkan pipi kita di dekat hidung korban tersebut. Ketika tidak ada bernapas dan kita melihat dari dadanya apakah membusung naik turun seperti napas normal atau tidak. Kalau ini tidak ada, berarti kita harus secepatnya melakukan tindakan pertolongan pertama secara cepat, yaitu RJP, resusitasi jantung dan paru. Sebelumnya kita kasih tahu teman kita dulu untuk manggil ambulan kan, ambulan dari rumah sakit terdekat, supaya segera pertolongan medis segera datang. Ya, kemudian kita lakukan siklus resusitasi jantung paru. Ya, kita tempelkan pangkal dari telapak tangan kiri kita ke tengah tulang dada. Kemudian tangan kanan di atasnya untuk supaya kekuatannya lebih penuh. Kalau kita tidak kidal. Kalau kidal sebaliknya loh ya. Kita posisi seperti ini supaya kita bisa menggunakan bantuan berat badan tubuh kita untuk melakukan pemijatan secara efektif. Lakukan sampai 30 kali. Dalam hitungan kira-kira frekuensinya semenit itu 100 sampai 120 kali. Dengan tekanan kira-kira 5 atau 6 cm ke bawah. Misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian segera kita ke RW. Kita dongakkan dagu korban, kemudian tangan kiri kita menekan ke bawah supaya saluran napasnya terbuka. Kita lakukan tiupan untuk membantu napasnya secara maksimal. Tarik napas dulu, kemudian hembuskan ke mulut dari korban tersebut sambil kita melihat dadanya ada pengembangan atau tidak. Kemudian kita lakukan siklus berikutnya. Demikian siklus itu kita ulangin, pijat, bantu napas, pijat, bantu napas. Bisa kisaran sampai 8-10 menit kalau kita kelelahan. Sampai bantuan datang. Tapi kalaupun memang bantuan belum datang, kita bisa digantikan oleh orang lain atau teman kita. Kita sampai kepayahan, sampai kelelahan pun tidak masalah. Yang penting kita mengingat juga keselamatan diri sendiri. Ketika bantuan sudah datang, mudah-mudahan dapat segera bantuan defibrilator supaya fungsi jantungnya bisa dirangsang kembali untuk bergerak secara otomatis. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ingat, ini hal sederhana. Tapi dalam suatu waktu kita secara acak, kita bisa melakukan hal yang berguna buat sesama kita.